Oke, selamat datang kembali dengan Bagi di sini ya. Jadi untuk melanjutkan video yang sebelumnya itu ya tentang cara-cara untuk melakukan koneksi terhadap mikrotik ya. Di sini kita akan lanjutkan, kita akan melakukan pengenalan lebih jauh ya tentang Winbox ini. Jadi Winbox ini apa? Jadi Winbox ini adalah aplikasi bawaan dari Mikrotik ya, yang didevelop langsung oleh Mikrotik, yang kita gunakan untuk melakukan eh, administrasi ya, kita lakukan manajemen terhadap Mikrotik gitu ya. Jadi Winbox ini dia natifnya itu di Windows ya. Dia itu natifnya di Windows, ini jadi aplikasi Windows, tapi kita bisa jalankan di Linux ataupun macOS itu dengan menggunakan Wine namanya ya. Jadi Winbox ini punya beberapa keunggulan gitu ya. Kita bisa konekkan dia lewat MAC address, lewat IP versi 4 ataupun IP versi 6. Kemudian dia juga sudah terenkripsi ya, sudah terenkripsi, dia menggunakan AES 128CBC SH ini sebagai algoritma enkripsinya. Dia juga bisa menggunakan Romon di sana ya, yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut tentang Romon. Kemudian dia juga menggunakan ECSRP ya, ini untuk pertukaran kunci gitu ya, dan autentikasi. Jadi Winbox ini untuk saat ini adalah aplikasi untuk manajemen mikrotik yang paling lengkap dan ya mungkin yang paling aman lah ya. Tapi juga ada juga SSH sebenarnya. Tapi itulah ya. Jadi kita akan berkenalan lebih jauh tentang Winbox ini ya. Kita lanjutkan saja ya. Jadi kita menggunakan topologi yang kita buat sebelumnya itu ya. Jadi kita jalankan saja ya. Jika sudah kita jalankan, ini kita buka saja Winbox-nya ya. Jadi di sini karena saya menggunakan Linux ya, kita menggunakan aplikasi yang namanya Wine ya untuk melakukan emulasi ya, untuk aplikasi Winbox-nya. Jadi kita tinggal gunakan Wine Winbox, kemudian kita enter. Kalau di Windows itu tinggal konekkan saja ya, tinggal klik saja 2 kali di aplikasinya, nanti akan langsung buka untuk aplikasi Winbox-nya ya. Jadi kayak gini aplikasi Winbox. Jadi di sini ada tab manage, ini yang sudah kita simpan ya. Misalkan kita ingin simpan yang ini, kita bisa add set. Nah, dia akan masuk ke sini ya. Jadi nanti kalau kita mau pakai lagi, kita tinggal klik di sini gitu ya. Aduh, ini mikrotik saya nih. Exit dulu. Kita tinggal klik 2 kali kayak gitu ya. Nanti bakal masuk gitu ya, kayak gitu. Kemudian di sini juga ada netboard gitu ya. Jadi netboard ini adalah perangkat-perangkat yang terhubung dengan komputer kita, nanti akan kelihatan di sini ya. Kalau di Linux ini emang agak-agak anu gitu ya. Tapi kalau di perangkat asli di Linux juga bisa, asalkan kita sudah setting IP di interface yang terhubung ke mikrotiknya itu. Jadi harus ada IP dulu baru bisa kelihatan nanti di sini ya. Kemudian di sini juga ada files gitu ya. Kita mau buka new window bisa, atau tools. Di sini kita mau lihat advanced mode. Nah, di sini bisa gitu ya. Roman agent dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita langsung saja konekkan ya ke mikrotik kita. IP-nya sama seperti IP kemarin ya, yang ini 122.85 gitu ya. Kita langsung konekkan saja di sini. Oke. Oke, kita sudah connect. Jadi kayak gini ya tampilan awal dari Winbox ya. Kalau kita lihat di sini ya, di atas ini ada title-nya ya. Jadi akan kelihatan di sini usernya, admin, di sini add alamat IP-nya. Kemudian di sini adalah identity-nya. Di sini identity-nya belum saya set ya. Jadi nama identity-nya default di sini mikrotik. Kemudian di sini ada versi dari router OS-nya ya. Kita pakai versi 7 11.2. Kemudian dia berjalan di CHR ya. Arsitekturnya x8664. Oke, kemudian di sini ya kita juga ada menu-menu. Di sini ada menu session, kita bisa save sessionnya, atau di sini ada settings juga ya, ada dashboard. Nah, di dashboard ini yang ini ya, jadi kita bisa menambahkan di dashboardnya ini. Misalkan saya misalkan saya klik kanan di dashboard, kemudian saya add time misalkan, nanti akan kelihatan di time yang waktu yang ada di mikrotiknya ya. Saya misalkan mau tambahkan tanggal yang di mikrotik, ya bisa nambah di sini. Kemudian kita misal mau tambahkan CPU,
Jadi di sini ada CPU loadnya berapa, kemudian ada memori dan uptime. Jadi bisa gitu ya. Jadi kita bisa lihat nanti ya, di sini ada keterangan-keterangannya. Kalau kita mau hapus tinggal klik kanan saja, nanti ada remove kayak gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada menu-menu ya, menu-menu lengkap buat kita manajemen Mikrotik. Jadi di sini ada menu quick set, Capsman, ada interface ya untuk melihat interface di sini. Untuk interface yang ada di Mikrotik gitu, yang lagi R ini maksudnya dia jalan ya. Karena saya ini pakai simulasi, jadi semuanya itu dikira jalan gitu ya. Tapi kalau yang misalkan perangkat aslinya, dia nanti tidak ada R ya kalau dia nggak connect gitu ya. Kemudian di sini juga ada menu untuk bridge gitu ya. Kalau kita mau buat bridge gitu ya, akan kita jelaskan mungkin di video-video selanjutnya ya, tentang lebih dalam tentang bridge. Kemudian ada juga PPP ya, atau point to point protokol gitu ya. Di sini tempat kita ngatur-ngatur VPN ya, sama protokol point to point itu ada di sini. Ya, kita bisa plus di sini banyak sekali. Di sini kita mau bikin VPN server, kemudian ada juga OpenVPN, layer 2 tunneling protokol, ada SSTP gitu ya. Ada juga PPTP di sini, lengkap di sini ya. Kalau mau tunneling di situ ada. Kemudian di sini juga kita bisa atur IP di sini ya. Atur IP yang berhubungan dengan IP gitu ya. Ada IP ARP, addresses gitu ya. Di sini addressnya. Di sini kelihatan kan, di sini interface-nya Ether 1, dia punya address 192.168.122.85 gitu ya, /24. Kemudian networknya ini, kemudian interface-nya di Ether 1, kemudian flag-nya ya, ini adalah flag ya maksudnya ya. D ini flag-nya itu maksudnya dynamic, dia dapatnya itu dari DHCP ya, itu maksudnya. Kemudian kita juga bisa ngatur untuk firewall. Di sini ada IP firewall gitu ya. Untuk firewall misalkan kita mau ngatur untuk traffic gitu ya, ada service port di sini ya. Kemudian NAT dan lain sebagainya gitu ya di firewall. Kemudian kita juga ada menu untuk IP versi 6 gitu ya. Kalau kita mau addressesnya pakai versi 6 ada juga ya. Untuk addressesnya, kemudian untuk EPLS, kemudian routing di sini kalau kita mau konfigurasi routing ya, lengkap. Di sini kalau kita mau lihat routing tables gitu ya. Untuk routing tablesnya. Kemudian ada untuk protokol routingnya di sini ada RIP, ada OSPF gitu ya. Ada BGP ini untuk border gateway ya. Kemudian di sini ada sistem, ini tempat kita ngatur untuk sistem Mikrotiknya ya. Di sini kita bisa atur usernya di sini ya. Di user listnya di sini ada, kita bisa atur, kita bisa tambahkan, masukkan ke grupnya gitu ya. Itu bisa. Kemudian kita bisa lihat aktif usernya di sini, admin lagi aktif, dia pakai Winbox gitu ya. Kemudian grupnya itu full, artinya dia bisa read to write gitu ya. Kemudian di sini juga kita bisa atur untuk waktunya gitu ya, ada clock ya. Kemudian di sini ada queue kalau kita mau melakukan limitasi bandwidth ya, kita bisa menggunakan queue. Di sini ada simple queue. Kemudian di sini juga ada files kalau kita mau browsing files ya yang ada di Mikrotik kita di sini. Di sini juga ada keterangan berapa yang kepake. Di sini ada 18,2 MB yang kepake ya. Jadi free-nya itu ada 79%. Kemudian di sini ada cloud. Tapi cloud itu tidak disupport ya di CHR. Oke, kemudian di sini juga kita bisa lihat log ya. Di sini ada lognya. Kita bisa filter apa lognya itu gitu ya. Kemudian di sini juga kita bisa ada tools-toolsnya ya. Tools di Mikrotik itu lengkap ya. Kita bisa lihat di sini ada bandwidth test gitu ya. Kita bisa tes bandwidth di link tertentu gitu ya. Kita juga bisa sniff, kita bisa ping, kita juga bisa melakukan tambah email di sini ya. Misalkan kita mau set emailnya itu akan dikirim ketika ada event tertentu gitu ya. Jadi nanti bisa kita setting di email. Kemudian ada juga
yang namanya di sini ada traceroute gitu ya, untuk melakukan traceroute terhadap paket gitu ya. Misalkan paket itu lewat ke mana saja hop-hopnya ya, kita bisa lihat di traceroute nanti. Ada netwatch juga yang akan monitoring ketika terjadi sesuatu, akan nge-trigger event gitu ya kalau pakai netwatch. Nanti kalau tools-tools ini nanti akan kita jelaskan di video-video selanjutnya ya, insya Allah. Kemudian di sini juga ada terminal ya. Jadi walaupun Winbox itu GUI ya, kita juga bisa lakukan dia settingnya itu juga secara CLI ya, atau command line gitu ya. Jadi kita juga bisa ketik-ketikan perintah di sini ya. Misalkan saya mau ngeping ke Google, misalkan google.com ya, bisa ya. Oke, Ctrl C untuk membatalkan. Ctrl C. Oke, jadi kayak gitu ya. Dan juga terminalnya ini bisa multi window ya. Terminalnya bisa multi window. Mau bikin terminal berapapun bisa. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu enaknya Winbox ya, dia itu all in one ya. Kita bisa kalau mau mau pakai command line, bisa kita pakai terminalnya di sini ya. Kalau kita mau pakai GUI-nya tinggal klik-klik, bisa juga di sini gitu. Kemudian ya itu aja ya. Ya kayak gitu ya untuk fitur-fitur ya di Winbox ini. Ya kayak gitu aja ya untuk fitur-fiturnya. Untuk selanjutnya kita akan jelaskan nanti ya, untuk misalkan bagaimana cara memberikan alamat, kemudian routing, kemudian bridging. Kita juga akan ya insya Allah untuk video-video selanjutnya ya. Jadi sekian dulu ya untuk video pengenalan Winbox kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Yuk.